itulah yang saya alami. Tahun 96 Ya. cuman bermodalkan iman. Bermodalkan surat tugas dan iman. Dan iman ada 2 ya Pak ya? Ya, perintah daripada gembala jemaat melangkah. Melangkah. Jadi memang seorang utusan itu, saya menggunakan sebuah istilah, perginya nggak punya otak, sampai di lokasi baru berotak. Saya tanamkan, jangan mencintai saya, jangan mencintai gereja, cintai amanat agung. Dan harus berani ambil keputusan. Gitu. Jadi dari gereja ini, dari rahim GBI Bukit Muria ini sudah banyak yang jadi gembala ini. Iya. Di Batam ini udah banyak. Berarti konsepnya bukan soal kuantitas anggota jemaat gereja, tapi gereja. Bapak memang amanat agung. Amanat agung. Gitu, amanat agung yang harus diprioritaskan dan itu harus nempok di hati jemaat, sehingga kaderisasi pemimpin itu penting buat saya. Makanya dalam konsep pertumbuhan gereja itu, Yesus katakan gini kan ya, Petrus, kamu kujadikan engkau jadi penjala manusia. Kenapa Yesus menggunakan kata penjala? Penjala manusia. Kenapa Pak? Ikan tidak pernah datang ke perahu. Perahu yang pergi mencari ikan. Iya. Begitu banyak kita dengar cerita ya bagaimana sebuah gereja boleh berdiri. Begitu banyak kita lihat kesaksian bagaimana pendiri-pendiri gereja membangun gereja itu bukanlah hal yang mudah. Nah, di podcast Curhat bersama New Life kali ini aku mendatangi kita tim Curhat bersama New Life mendatangi salah satu narasumber, seorang gembala GBI Bukit Muria, tepatnya di MKGR Batu Aji, juga seorang ketua STT Sekolah Tinggi Teologi IKAT di Batam, dan juga ketua Bapaknas Kepri, dan juga sebenarnya banyak sekali, tapi cuma sebagian aja yang aku sebutkan. Dan yang terakhir adalah sebagai ketua 2 PGLII Kepri bidang pemerintahan. Langsung aja ke narasumber kita di malam yang istimewa ini dengan Pak Rinece. Apa kabar Pak Rinece? Dahsyat, luar biasa. Dan mantap. Mantap. Harus ada mantapnya Pak. Mantap. Pak Rinece, sungguh suatu kehormatan nih bisa Pak Rinece boleh meluangkan waktu buat kita di podcast Curhat bersama New Life. Nah, karena berkaitan dengan topik yang mungkin sahabat curhat pengen tahu dari Pak Rinece akan sharing kepada kita. Bagaimana sih membangun suatu gereja yang punya pondasi yang kuat? Dan saya tahu kalau Pak Rinece sendiri sudah menggembalai gereja GBI Bukit Muria sudah hampir 29 tahun ya Pak, ya hampir 30. Kalau kita mau besarankan anak itu kayaknya udah dewasa banget gitu ya Pak. Tapi boleh cerita sedikit nggak Pak ke kita, ke sahabat curhat, bagaimana sih ceritanya, histori seorang Pak Rinece boleh mengembalai dan terjun ke pelayanan? Baik, terima kasih saudara curhat ya. Sahabat curhat. Sahabat curhat yang diberkati Tuhan. Amin. Saya adalah seorang anak yang dibesarkan oleh ayah seorang pelaut, sehingga saya jarang jumpa dengan bapak saya. Saya tinggal dengan ibu saya. Saya dibentuk oleh ibu saya karena setiap hari harus doa 1 jam setiap sore. Dan saya wajib ikut gereja, sekolah minggu, semua kegiatan gereja kami anak-anak 7 wajib ikut. Gak pernah kalau nggak dimarahin sama mama saya. Jadi mama saya galak di bidang rohani. Dan akhirnya itu terbentuk dalam diri kami, satu keluarga. Akhirnya kami 5 gembala sidang karena didikan orang tua ya. Bapak saya pelaut dan itu bukan sesuatu yang gampang ya. Tapi ibu saya membawa kami semua dekat dengan Tuhan ya. Kemudian kami bertumbuh dan akhirnya saya terpanggil oleh Youth for Christ. Itu dari Amerika pertama, dan pertama kali persekutuan doa itu Youth for Christ di Indonesia. Di tahun berapa itu Pak kalau boleh tahu? Itu saya masih SMA ya, 82 kalau nggak salah. Masih imut-imut ya Pak? Ya masih imut-imut lah ya, masih on. Dan lingkungan kami lingkungan preman. Oke. Di Priuk ya, Tanjung Priuk, Polker. Ya. Dan jadi saya waktu itu
dimenangkan di situ di Youth Rockers itu lewat persekutuan 2 itu, dan saya dulu masih menggunakan giwang ya. Masih masih gondrong ya dulu dan masih inilah nakal-nakalnya anak remaja lah. Tapi di sana pelayanannya tidak formal, free. Yang penting Injil masuk gitu. Nah, dari sini saya bentuk dan akhirnya jadi hamba Tuhan. Kemudian mengikuti pendidikan di STT dari tahun 1986 sampai 1991 saya S1. Itu ya. Kemudian dari setelah S1 saya tanya Tuhan, kemana nih? Nah, akhirnya Tuhan utus saya di Bukit Muria di Bekasi dan pelayanan. Tiba-tiba tahun 1996 gembala jemaat saya Pak Indra Gunawan, Dr. Andes mengutus di Batam bersama istri dan anak. Monte Cristo ya. Waktu itu anak saya umur 1 tahun. Kita diutus tanpa modal. Hanya surat tugas. Modal iman. Modal iman. Iya. Modal iman. Jadi tanpa modal, tanpa lokasi, tanpa relasi, tanpa fasilitas, tanpa tahu di mana harus kami memulai, kemudian tanpa kenal orang, tanpa gedung gereja, dan tanpa dokumen, tanpa kendaraan, dan tanpa gaji. Makanya cocok lagi tuh, biar sodor gaji selalu manisi. Jadi tahun 96 itulah yang saya alami. Tahun 96 cuman bermodalkan iman. Bermodalkan surat tugas dan iman. Dan iman ada 2 ya Pak ya? Ya, perintah daripada gembala jemaat melangkah. Jadi memang seorang utusan itu, saya menggunakan sebuah istilah. Perginya nggak punya otak, sampai di lokasi baru berotak. Kenapa saya di sini kan? Apa yang harus saya kerjakan? Bagaimana memulainya? Nah, jadi waktu sampai di Batam, namanya manusia baru, nggak kenal siapa-siapa. Saya tinggal di Sekupang dulu, ya, di kantor BPD ada abang saya. 3 bulan pertama dari bulan Februari sampai bulan Mei, itu dari pagi sampai malam setiap hari, saat Senin sampai Sabtu, saya harus kelilingi Batam. Itu ngapain tuh Pak? Survei, mencari hati. Ini strategi pelayanan saya. Ini mendatangi door to door atau? Enggak, saya lihat lokasi. Di mana Tuhan taruh saya gitu. Gitu. Jadi 3 bulan pertama itu saya dari Sekupang, Batu Aji, Bengkong, terus Nongsa, Punggur, Jodo, semuanya setiap hari. Ya, setiap hari saya akan pindah sampai 3 bulan. Hanya mencari di mana sih Tuhan mau taruh hati saya di situ. Saya kunjungi developer, masuk developer, ada gedung gereja nggak, ada lahan gereja nggak, ada tempat dikasih nggak. Saya kalau ketemu developer jadi pengemis lah, nyampaikan bisa nggak, bisa nggak, bisa nggak, bisa nggak. Jadi pas bulan Mei di sana barulah Allah tunjukkan di RSS. Di RSS. SS itu di dekat ini sekolah apa yang Unrika. Jadi dulu ini semua, kalau boleh saya katakan, di daerah Batu Aji ini pengungsinya monyet. Masih hutan ya? Ya, masih hutan sekali. Masih hutan, jadi perumahan itu cuma 2 ya, nggak banyak sekali. Tinggi-tinggi semua, jadi jalan kaki kami. Kalau pelayanan itu, anak saya gendong, istri saya pegang gitar, gelap gulita itu. Dan tanpa income itu jalan. Ya. Kemudian tanggal 9 bulan 5 tahun di situ saya bulan 1996, disitulah saya pertama kali memulai pelayanan di Margasiaan, di Borusiaan. Di sebuah rumah. Di sebuah rumah. Strateginya adalah ekumene, bukan gereja. Iya. Ekumene. 5 bulan saya ikut gabung ekumene. Oktober saya deklarasi. Sekarang persekutuan ini namanya Gereja Betel Indonesia Bukit Muria. Mental semuanya. Dari 28 orang tinggal 2. Kenapa gitu Pak? Karena kan gereja Betel karismatik, sedangkan ekumene kan mungkin ekumene kan ya sifatnya lebih banyak ortodoks dan sebagainya. Sehingga saya ditolak tinggal 2. Saya melayani 2 jiwa itu setiap Tapi tetap berjalan. Tetap jalan, panggilan. Kalau dalam sebuah perintisan church planting
jangan pernah lari dari iman. Dan jangan pernah ciut menghadapi penolakan yang sehebat apapun. Akhirnya saya pindahkan dari SS ke MKGR di rumah Blok Fajar 15 nomor 15 dengan 2 orang, dimulai dengan 2 orang. Tapi saya melayani seperti banyak orang, karena saya nggak mau jaga, yang saya jaga tuh kualitas firman. Sehingga orang itu mendengar firman itu dapat, nangkep. Jadi karena Tuhan bisa ubah seberapapun gitu ya, dan akhirnya berkembang dan saudara sekalian, saya dipercayakan camat jadi RT 3,5 tahun. Iya, jadi waktu saya bulan Oktober 1996, sedangkan saya berperangnya jam 4 pagi, saya usir jalan keliling. Dalam nama Yesus. Kita main pagi-pagi hari. Jadi strategi dalam membangun pelayanan, 1, doa. 2, puasa. Puasa 3 hari, puasa 40 hari, puasa Daniel. Itu zaman saya masih kuat-kuat puasa. Kalau sekarang udah enggak. Masa penuaian sekarang. Betul, soalnya memang udah hampir 30 tahun. Iya. Yang dari dulu 2 orang. Sampai sekarang kalau boleh tahu udah berapa ya, Pak? Sebenarnya saya dipanggil oleh Tuhan dalam konsep church planting ya. Artinya gini, saya tipe orang menyiapkan kaderisasi pemimpin, bukan ngumpulin banyak jemaat. Jadi saya lihat ini potensi nih, lepas. Kalau buat saya, Dita udah harus jadi pelayan Tuhan, jadi gembala di mata saya. Gitu. Saya nggak bisa lihat orang-orang potensi saya anggurin di gereja, nggak boleh. Karena itu bagi saya menghalangi amanat agung. Gitu. Saya tanamkan, jangan mencintai saya, jangan mencintai gereja, cintai amanat agung. Dan harus berani ambil keputusan. Gitu. Jadi dari gereja ini, dari rahim GBI Bukit Muria ini sudah banyak yang jadi gembala ini. Di Batam ini udah banyak. Berarti konsepnya bukan soal kuantitas anggota jemaat gereja, tapi Bapak memang amanat agung. Amanat agung. Gitu, amanat agung yang harus diprioritaskan, dan itu harus nempok di hati jemaat, sehingga kaderisasi pemimpin itu penting buat saya. Sehingga dari tahun 96 sampai sekarang tempat ini selalu ada anak pastori, karena cikal bakal pemimpin. Nah, sekarang aja ada 10, sekitar 10 anak, sekitar 10. Itu bisa sampai 30 kadang di sini. Gitu. Dan biaya sendiri, nggak ada donatur. Gitu. Jadi kalau untuk kaderisasi pemimpin yang tadi Bapak sebutkan, kalau boleh tahu dari awal Bapak punya konsep strategi seperti ini, ada berapa Pak yang sudah berjalan? Kurasa sudah di atas 100 lah ya. Wah, luar biasa ya. Karena dia udah menyebar ke berbagai daerah. Betul. Jadi bukan hanya di Kepri saja. Bukan, ada yang juga di Swiss, ada di Swiss. Gitu. Terus ada yang di Singapura, Malaysia, ada juga ya. Jadi dia berkembang dengan sendirinya ya, dan Malaysia juga ada, dan juga di berbagai Indonesia ada semua ya. Gitu. Jadi konsepnya sendiri bukan soal banyaknya jemaat di gereja yang Bapak gembalai, tapi lebih kepada kaderisasi pemimpin ya. Iya, panggilan saya. Dulu saya berpikir, saya buka gereja 2 tahun tuh saya pergi lagi. Saya buka lagi. Terus saya buat hitung-hitungan dengan umur. Kalau saya hitung-hitungan dengan umur, ujung-ujungnya paling hebat saya bisa menggapai antara 15 sampai 17 gereja. Hitungan saya gitu. Nah, akhirnya Tuhan ubah konsep saya bahwa kamu harus kaderisasi. Sejak itulah saya lakukan kaderisasi, dan 2005 dari pusat Jakarta suruh saya buka sekolah teologi ini, STTIK. Tadinya saya sekolahkan mereka di STI, saya tadinya sekolahkan mereka di Bahtera Misi, yang sekolah teologi yang ada di Kota Batam ini. Sehingga mereka saya biayai, saya sponsori mereka, berhasil semuanya. Dan sekarang saya dari sinilah baru setelah itu lepas. Kita tidak ada, saya berapa kali banyak orang sampaikan, kalau bisa yang Bapak sponsori kasihkan ikatan dinas. Saya nggak mau. Saya orangnya nggak suka mengkerangkeng orang. Saya senangnya buat orang itu bahagia, happy. Kita mati nggak bawa apa-apa kok. Gitu. Tapi kalau untuk estetika sendiri udah berapa lama Pak kalau boleh tahu? Dari 2005. 2005. Iya. Dan jadi estetika hal yang sangat menyentuh hati saya adalah mayoritas di Kota Batam kepala sekolahnya hampir dari sini.
luar biasa. Baik sekolah swasta dan juga gereja-gereja yang berdiri hampir juga dari STT. Dari GBI Bukit Muria gitu. Dari GBI Bukit Muria, dari STT juga ya. Dari STT juga gitu semua. Jadi cukup menarik sih Pak dengan konsep strategi yang kurang lebih hampir 29 tahun. Iya, 29 tahun. Bapak aplikasikan konsep church planting seperti ini. Nah, tapi kalau menurut Pak Rineca sendiri dari strategi kaderisasi pemimpin yang udah Bapak lakukan, apa sih yang menjadi pondasi yang paling penting Pak untuk mereka atau yang Bapak lakukan di strategi yang udah Bapak lakukan tadi? Kan pada diri saya dulu. Oke. Hey Rineca, bukan kamu satu-satunya yang bisa jadi gembala. Oh, oke. Gitu. Iya. Banyak yang bisa jadi gembala. Ada banyak hamba-hamba Tuhan takut kursinya diambil. Takut tergeser. Harusnya kita sebagai gembala bangga bila ada jemaat yang hampir sama bahkan lebih. Iya. Karena itu kaderisasi. Betul. Kedua, kita tanamkan kamu bisa. Karena kepemimpinan itu selain dia mempunyai karunia dilahirkan, tapi tidak dibentuk. Setuju sih Pak. Gitu. Jadi dua sisi itu tidak boleh. Makanya dalam filsafat kepemimpinan saya selalu tanamkan bahwa tugas saya sebagai pemimpin dan tugas para gembala adalah membawa umat melakukan pekerjaan besar. Tinggal sampai titik ya. Dan menjadikan dia orang besar. Kegagalannya kebanyakan membawa mereka melakukan pekerjaan besar. Tetapi akhirnya dia hanya diperdayakan, tidak diberdayakan. Itu. Kalau sering ketemu saya bisa jadi gembala nanti. Amin. Iya. Masih setengah amin. Oke Pak, oke. Berarti sebenarnya kalau yang saya lihat, yang pernah saya juga baca Pak, sebenarnya kalau menjadi seorang pemimpin itu menjadi seorang pemimpin yang benar dan baik sebenarnya harus bisa menciptakan seorang pemimpin juga ya Pak ya. Definisi kepemimpinan adalah dia mampu mencetak pemimpin yang sama bahkan lebih. Itu dia. Tapi kalau seorang pemimpin banyaknya pengikut, dia belum jadi seorang pemimpin hebat. Pemimpin hebat itu melahirkan pemimpin. Iya. Terus. Bahkan lebih dari dia. Baru itu disebut pemimpin sejati. Selama dia belum mencetak orang, dia belum bisa dinyatakan sebagai pemimpin yang sejati. Itu konsep saya, bukan berarti mengganggu yang lain kan gitu ya. Ini konsep pribadi saya aja gitu. Waktu saya jadi ketua BPD, atas anugerah Tuhan lah ada 94 gereja berdiri di bawah kepemimpinan yang Tuhan percayakan di Kepri ini. Itu durasinya dari tahun berapa? Dari tahun 2019 sampai 2023. 94 gereja. 94 gereja berdiri. Itu dari kaderisasi pemimpin yang sudah dilakukan. Gitu. Jadi buat saya banyak peluang untuk membuka gereja. Hanya dibutuhkan satu, sistem dan kepemimpinan. Sistem itu mempengaruhi. Buat sistemnya dulu. Iya, sistemnya dulu. Kalau sistemnya belum pas, tidak akan pernah menghasilkan sebuah gereja. Sistemnya dulu. Baru sistem dan kepemimpinan berbarengan. Tidak boleh tidak. Makanya ada sebuah istilah, peluang dan persiapan sama dengan kesuksesan. Peluang ada, kader nggak ada, zero. Iya. Harus siapkan ya. Sehingga ketika gitu penempatannya. Saya sebenarnya ada 20 konsep kepemimpinan yang sedang saya rancangkan untuk bisa menjadi konsep pendidikan gereja zaman milenial. Dan memang ini dibutuhkan keberanian membuka diri dari seorang ketua sinode atau dari sinode, baik sinode kecil maupun sinode besar. Bila ingin mengalami pertumbuhan gereja yang secara signifikan, yang mengalami satu terobosan, saya sudah siapkan 20 konsep ini. Nah, dan ini Bapak sudah tuangkan di dalam? Saya sedang membuat bukunya. Kapan nih Pak estimasi keluarnya? Saya sedang lagi dan lagi saya susun itunya, saya lagi baru satu item saya kerjakan. 20 soalnya. 20 item, 20 materi
20 materi dituangkan dalam satu buku. Sekitar 200 halaman lah. 200 halaman. Harapan saya itu kalau diikuti oleh khususnya para ketua sinode dan para pemimpin gereja, pasti terjadi. Karena saya udah alami sendiri secara pribadi kan gitu. Tanpa hampir modal. 30 tahun. Iya, 30 tahun. Gitu. Ini itu udah based on pengalaman ya. Ya, gitu dia. Pak, tapi saya mau tanya, dari 100 orang kaderisasi pemimpin yang sudah Bapak ibaratnya lahirkan, pasti ada konflik kan, Pak? Ada terjadi konflik. Nah, Bapak sendiri untuk ngatasi konflik, baik itu mungkin dari pola pikir atau mungkin dari konfliknya atas gerejanya atau yang bagaimana? Yang sudah Bapak kaderisasikan. Karena tadi kan konsep di awal yang Bapak sebutkan kan, strategi yang Bapak tetapkan adalah kaderisasi pemimpin. Nah, pemimpin-pemimpin ini pernah nggak Pak punya konflik dengan mereka dalam prosesnya? Biasanya konfliknya lebih mendasar pada pribadi, bukan konsep. Karakter. Ya, punya karakter. Dan saya hanya melihat, saya sih menyampaikan aja kalau bisa ikutilah bapakmu ini dalam konsep independen, otonom. Gitu. Bangunlah gereja yang otonom. Gitu. Gereja yang otonom itu maksudnya gimana tuh Pak? Saya ngutus siapa? Atta, Pak. Atta. Ya. Dari gereja ini. Tadinya buka dia cabang, misalnya gereja sel atau kebaktian keluarga. Itu saya lihat ada kaderisasi kepemimpinan. Saya langsung potong, pegang. Persembahan kamu yang pegang, jemaat langsung kamu tangani. Kami cover dari belakang sampai jadi. Itu otonom. Jangan diganggu gugat. Persiapkan. Dan saya nggak boleh banyak turun di situ. Figur saya tidak boleh ada di situ. Tidak terlalu banyak intervensi. Oh, nggak boleh. Lepas, potong. Tapi tetap disupport dari belakang. Dari belakang kalau mau konsultasi, masalahnya sini pribadi. Tak boleh saya turun. Pak tolong bantu. Oh, nggak boleh. Profilmu nanti hilang di situ. Oh. Gitu. Itu otonom. Makanya salah satu strategi untuk pertumbuhan gereja yang berhasil tuh, ciptakanlah gereja yang otonom dari setiap gereja induk yang sudah dilahirkan. Putus. Kalau saya punya konsep mata pelajaran dulu namanya TEL10 ya. Apa itu Pak? TEL10, program TEL10 ya. TEL10. Ya. Jadi dia kayak virus satu nih, pecah tiga. Multiplikasi ya, ya. Jadi satu pecah tiga. Iya. Dia menyebar kayak virus, meledak. Selama dia ingin caplok yang 3, nggak berkembang. Dia hanya menang dapat 4, tapi tidak terjadi perkembangbiakan secara luas. Kenapa? Pembunuhan karakter, mengkerangkeng orang-orang hebat. Raja Wali dikerangkeng gak bakal bisa terbang. Raja Wali sudah lepas dibuka. Wah, hebat kali dunia ini kan. Lebih besar daripada yang tadi Bapak. Memang itu dibutuhkan keberanian kok. Iya. Gitu. Apalagi misalnya kita lepas, ini orang ini berduit ini orang ini suka dukung gereja ini, nggak boleh lepas. Konsep itu penghalang. Kenapa begitu Pak? Iya, karena gereja punya Tuhan, umat punya Tuhan. Jadi orang itu pergi, Tuhan nggak bingung untuk menolong kita. Dia mampu menyiapkan apa yang tidak ada, dia mampu mengganti. Gitu. Kita harus mempunyai kepercayaan yang begitu hebat atas panggilan ini. Gitu. Sehingga jangan sampai kita jadi ciut, wah ini donatur keluar kurang berhikmat nih. Siapa bilang kurang berhikmat? Dia sedang membuka. Gitu. Makanya dalam konsep pertumbuhan gereja itu, Yesus katakan gini kan ya, Petrus, kamu kujadikan engkau jadi penjala manusia. Kenapa Yesus menggunakan kata penjala? Penjala manusia. Kenapa Pak? Ikan tidak pernah datang ke perahu. Perahu yang pergi mencari ikan. Iya, menarik sih konsepnya Pak. Dan memang harusnya seperti itu ya. Selama kita jaga kandang. Iya. Dan perahu itu nggak bergerak. Betul. Segitu-segitu aja. Iya. Itu konsep nelayan ya Pak. Konsep nelayan. Iya. Terus kenapa ada gereja besar dan gereja kecil?
Karena dia menangkap ikan sesuai dengan komunitasnya. Lu kalau ikan lele nggak usah pakai tenaga, nggak usah biaya besar. Tinggal piara aja di empang. Mujair juga. Tapi kalau ikan kakap, ikan yang besar-besar, itu kan butuh kendaraan yang besar, butuh biaya besar, butuh kemampuan besar, dan hasilnya dapat ikan besar, dan juga dia juga mendapat income yang besar. Jadi nggak butuh lagi perahu yang harus dayung, harus maksud saya gini, gimana, Pak? Jangan bingung, kok ada gereja besar, ada gereja kecil. Umpanmu gimana? Perahumu gimana? Iya. Lu nyari ikan di mana? Iya. Gitu. Lu mau nyari ikan orang bonafik, bos-bos besar di hotel, kelasnya. Oke. Persiapan Inggrisnya it's okay. Gitu, baru dapat itu dia. Jadi konsep nelayan betul itu ya, Pak? Iya, tergantung ikan mana yang kau mau tangkap kan gitu. Iya. Cukup menarik Pak. Tapi pasti ada dong Pak cerita dengan kita Pak. Tantangan terbesar Bapak yang udah nerapkan konsep church planting yang tadi udah Bapak sebutkan di awal. Apa sih tantangan terberat Bapak yang udah hampir 29 tahun, 30 tahun ini? Tantangan terbesarnya adalah harus membiasakan diri tersakiti. Dan harus membiasakan diri dilupakan. Dan jangan coba memberikan sebuah konsep gara-gara gua lu bisa kayak gitu, nggak boleh. Iya. Itu dibuang. Itu tadi konsep terlupakan. Iya, harus dimatikan itu. Orang lain boleh melupakan kita, yang penting Tuhan tidak lupakan kita. Amin. Nggak pernah dilupakan sih Pak. Iya, karena biar bagaimana ada manusiawinya kan kadang-kadang muncul. Akunya ya. Iya. Tapi iya. itu nggak boleh itu nggak boleh menjadi satu kebanggaan kita. Tersakiti. Iya, terbiasa untuk tersakiti, terbiasa mengeluarkan pengeluaran tanpa dihargai, pengorbanan tanpa diingat-ingat gitu. Gitu. Terus jangan pernah berpikir kaulah yang menjadikan itu, nggak boleh. Memang itu harga-harga yang paling berat itu kalau tersakiti. Tapi kalau menurut Pak Rinece sendiri dengan konsep church planting kaderasi pemimpin yang sudah Bapak lakukan hampir 30 tahun itu masih relevan nggak sih Pak di zaman sekarang yang maaf nih ya Pak ya, ke depan kita akan melihat Gen Z akan semakin menjadi mayoritas mereka akan menjadi anggota. Makanya kan tadi saya katakan yang saya tawarkan ini kan konsep yang milenial. Jadi ada yang manual seperti yang dulu saya lakukan sekarang, tapi juga ada yang namanya gembala Zoom. Gembala Zoom? Iya. Itu apa itu Pak? Gembala yang melalui digital, gembala digital. Sehingga saya melihatnya harus dibatasi. Dibatasinya gini, provinsi dipegang oleh satu gembala untuk mengcover wilayah provinsi itu. Waktu ada 37 provinsi. Secara internasional utuslah memegang Amerika, memegang Eropa, memegang negara-negara itu. Dia punya jemaat di mana? Di rumah. Di rumah, khotbah dari buka aja sendiri kayak gini. Itu namanya gembala digital. Kasih nama. Sinode siapkan itu. Harus ada. Harus ada. Kedepannya. Atau kita udah bisa mulai hari. Bisa. Sekarang pun udah bisa. Ini sebenarnya konsep dari gereja Pak. GPI Anu Life Pak. Ini harus menjadi gereja digital. Dalam konsep yang saya siapkan ini. Termasuk juga tadi yang 20 konsep yang Bapak tawarkan di dalam. Itu salah satunya. Salah satunya itu. Gitu. Jadi kita menjawab kebutuhan sesuai dengan perkembangan. Perkembangan zaman. Sehingga seorang yang bernama dokter yang dia seksiologi saya lupa. Sangat terkenal. Seksiologi di Indonesia. Dia katakan 2050 maybe gereja akan sepi. Karena sekarang aja udah mulai Pak. Karena orang lebih senang di rumah. Orang lebih senang digital. Kalau kita tidak tangkap itu dan tidak persiapkan itu, kita kaget. Betul. Kita kaget. Betul. Mana kosong. Nah, kita harus siapkan itu. Jadi dia duet.
duet ya antara digital dan manual. Paralel ya. Harus duet gitu. Iya. Gitu. Dan itu emang kalau bisa udah dimulai dari harus, kalau bisa yang gereja inilah, gereja kalian inilah yang menjadi satu ikon untuk apa, contoh bagi gereja lain. Ini kalau dimulai, saya sampaikan ya, jemaat akan begini, lebar. Contohnya ya, shot lagi penonton ini ya, para permisa atau para yang penonton, yang belum punya gereja siapa ya? Oke, yang nggak pernah gereja, angkat tangan. Kami akan buka loh pelayanan penggembalaan lewat New Life, gereja New Life Indonesia. Ya lah. Gembalanya siapa? Ya pilihlah kalian bertiga. Ada kemungkinan. Ada Budita ya, Budita gembalanya. Wah kan gitu kan. Saya tamu undangan lah ini. Gitu. Setiap Kamis kita nggak terbentur hari Minggu. Iya. Kita nggak terbentur hari Minggu. New Life itu apa? Gereja digital itu sesuai kebutuhan aja. Tapi kalau secara kebenaran firman Pak, kalau yang ya bisa Bapak kasih insight ke kita itu sebenarnya memang sesuai nggak? Memang kalau misalnya kita ngadain yang gereja digital, ada khotbah digital gitu. Ini kebutuhan. Gitu. Ini bukan bertentangan dengan firman, tidak. Ini kebutuhan, dan saya ingin memberikan satu statement yang paling pentingnya. Matius 24 ayat 14 kalau tidak salah. Kita katakan gini, jika Injillah sampai ke ujung bumi, maka kedatangan Tuhan akan segera terjadi. Selama gereja berada di 4 kotak dinding, tidak keluar daripada 4 dinding itu, Injil mentok. Gereja digital menembus lapisan masyarakat yang tidak perlu biaya. Dari Amerika bisa datang, dari Australia, semua bisa. Justru dia punya jangkauannya tuh mendunia. Jadi ini adalah konsep digital akhir zaman untuk church planting. Zaman Musa, kemah, pindah-pindah tema sucinya, gerejanya pindah-pindah. Zaman Salomo cuma satu bait sucinya di Yerusalem. Zaman Yesus gereja semua menyebar. Akhir zaman digital, harus ikut perkembangan. Oke. Insight yang menarik sih Pak. Jadi sebenarnya kita pun kalau ngomongin gereja dan pelayanan memang harus bicara mengenai kebutuhan. Kebutuhan itu vital. Itu kebutuhan vital. Setuju sih Pak. Dan itu sangat digandrungi anak muda. Anak muda paling senang. Tinggal apa? Racikannya itu loh. Racikannya ya. Oke. Menarik, sangat menarik Pak. Kita juga dapat insight baru dari Pak Rinace. Karena waktu nih Pak, nanti sebelumnya closing nanti Bapak siapkan satu quote yang mungkin bisa memotivasi sahabat curhat yang mungkin punya kerinduan pengen punya gereja Pak, mungkin memotivasi mereka biar dapat insight baru dari Pak Rinace yang udah melayani gereja hampir 30 tahun. Nah Pak, sebelum kita closing, terakhir Pak pertanyaan. Mimpi, visi seorang Pak Rinace. Mimpi saya adalah, kan kalau Alkitab katakan itu umur 70 tahun manusia. Saya udah 59, tinggal 11 tahun lagi. Masih muda Pak. Ya, artinya impian saya ada satu sinode yang mengambil konsep ini dan dia kembangkan, gitu. Dan kalau ini menjadi satu hal yang dibutuhkan dan dikembangkan, saya percaya itu. Karena saya melihat pertama konsep ini berdasarkan pendiri gereja GBI, Pendeta Dr. Hairil Sinduk, yang telah mendirikan GBI dari tahun 70-an sampai sekarang sudah mencapai sekitar 7.000 gereja ya, di dunia, seluruh dunia ada gerejanya ya. Even di luar Indonesia Pak. Jadi saya mengadopsi konsep beliau dan saya masukkan dengan konsep saya, dikolaborasikan dengan zaman digital ini. Jadi dua kolaborasi ini dibenturkan, dinyatukan, dan akhirnya akan terjadi satu ledakan, gebrakan, tuayan, yang dapat menembus segala lapisan. Gitu. Harapan saya ini bisa terwujud. Jadi gak sabar nih nunggu buku Bapak. Mudah-mudahan cepat selesai. Kalau bisa tahun ini Pak. Dan juga mungkin kita
sampaikan ke sahabat curhat, mungkin ada yang mau Pak, ada yang mau mengikuti ikut terlibat di dalam sekolah tinggi teologi IKAT, ya. boleh datang ke mana Pak? Ke MKGR, Blok Keluarga, Blok Gotong Royong nomor 39, ya. Kelurahan Kibing, dan Batu Aji, Kota Batam. Okay. Silakan saudara daftarkan dirimu, masuk dalam sekolah teologi STT IKAT. Yakinkanlah engkau akan terikat dengan amanat agung, ya. dan engkau akan terikat dengan segala urusan surga, sehingga tugasmu melayani, tugas Allah mencukupi. Jangan pernah takut mengambil keputusan untuk ikut Yesus, karena pada akhirnya semua ketemu Yesus kok. Yes, betul Pak. Dan juga boleh menghubungi nomor di sini nanti ya Pak ya. Kita buat nanti nomor kalau misalnya ikut mau bergabung di Sekolah Tinggi Teologi IKAT, boleh menghubungi nomor di sini. Pak, terakhir Pak, quote untuk sahabat curhat. Sahabat curhat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Barack Obama menulis sebuah statement. Yes, we can. Dunia tidak menyangka orang kulit hitam bisa duduk di White House. Yang tadinya generasi budak bisa menjadi leader pertama di dunia, pemimpin dunia terbesar. Mungkin kau merasa kecil, mungkin kau merasa tidak punya apa-apa, mungkin kau merasa gak layak. Jangan ukur dirimu menurut dirimu dan ukur menurut orang lain. Lihat dirimu apa kata Tuhan. Kamu berharga, kamu mulia. Dan Tuhan katakan kamu akan aku utus untuk menjadi hambaku. Saya percaya kalau Barack Obama bisa duduk sebagai presiden di White House, engkau juga bisa menjadi tokoh penting dari kerajaan surga, asetnya kerajaan surga untuk dipakai Tuhan di muka bumi. Jangan takut, Dia beserta kamu. Serahkan dirimu baginya. Tuhan memberkati. Amin. Luar biasa Pak Rinice, makasih buat quote-nya untuk sahabat curhat. Dan senang sekali kalau misalnya Pak Rinice nanti sekali lagi atau mungkin beberapa kali lagi kita undang di podcast Curhat Bersama New Life. Senang hati. Dengan senang hati. Ditagih nanti ya Pak ya, betul ya Pak, dengan senang hati. Sahabat Curhat Bersama New Life, kita ingatkan kembali lagi bagi sahabat curhat yang pengen curhat pastinya, yang pengen nanya-nanya mengenai STT IKAT, yang juga pengen nanya langsung ke Pak Rinice, boleh langsung WA kita di 0819 081 7-nya 4 kali 1. Atau nih pengen mau nanya apa aja boleh deh, langsung aja komen di bawah, kita tunggu komennya. Dan kita ucapkan terima kasih kembali buat Bapak Pendeta Dr. Rinice Adrians, MPD, Master Pendidikan. Lengkap ya, kita nanti tuliskan di sini. Nah, boleh kalau misalnya mau menghubungin kita, pengen misalnya ada mau nanya-nanya ke Pak Rinice, boleh ya Pak ya? Boleh. Kita nanti buat nomornya ada di sini. Kalau begitu kita ingatkan kembali buat sahabat curhat podcast bersama New Life. Saksikan terus podcast Curhat Bersama New Life setiap hari Kamis jam 7 malam hanya di channel YouTube New Life Batam. New Life.